Nah, ini terkait pasangan tadi Tat ya. Terkait pasangan. Nah, sekarang ini apa saja yang menjadi sunnah di dalam pernikahan nih? Nah, Siapa tahu kan ada teman-teman circle yang masih jomblo Masya atau Allah, yang pengen melangsungkan pernikahan. iya. Tapi ini perlu nasihat pernikahan, Ustadz. Jadi mungkin Ustadz bisa jelaskan terkait sunnah-sunnah pernikahan nih. Siapa tahu nih, ini kan mau dekat-dekat bulan puasa nih. Iya, Kali aja nanti Masya kan udah nikah, jadi ada yang masakin sahur, buka bareng, masak. Jadi gimana Pak Ustadz? Nah, tentunya masalah pernikahan ini banyak ya sebenarnya yang bisa dibahas di masalah pernikahan, mulai dari memilih istri tentunya didahulukan yang soleha, walaupun tentunya Cantiknya Tat? cantiknya disuruh juga. Disuruh juga Tat. Nah, gitu. Nah, Cuman ini bukan jadi patokan utama. Masya Allah. Nah, karena saya katakan seperti itu, ada juga Imam Ahmad kalau tidak salah mengatakan, artinya lebih baik sebelum menanyakan agamanya, lihat dulu. Nah, lihat dulu orangnya, kira-kira bisa antum terima atau tidak. Artinya, kalau antum menolaknya karena fisiknya, itu lebih mudah perkaranya daripada antum sudah tahu dia solehah, tapi karena fisiknya tidak bagus, antum tolak. Ini jadi masalah. Bisa jadi itu jadi sampai dosa. segitunya ya Iya. tadi ya. Di dalam Islam itu, Masya Allah. Kalau sudah agamanya baik, nah itu tidak pantas untuk ditolak lagi bagaimanapun keadaan. Makanya tentunya yang pertama, apakah antum bisa menerimanya? Tidak mesti cantik tentunya. Tentunya cantik, kecantikan itu relatif. Nah, yang penting antum bisa menerimanya, bisa senang dengan memandangnya. Karena wanita yang terbaik itu adalah ketika engkau memandangnya itu menenangkan hatimu. Iya. Jadi kecantikan memang disuruh juga, dilihat artinya, tapi bukan menjadi patokan utama. Tetap agamanya tadi ya. Terakhir beliau mengatakan fazfar bidzatid din. Beliau menjelaskan tungkahul al-mar'ah li arba. Alasan manusia itu menikahi seorang wanita itu ada 4 macam. Li jamaliha, karena cantiknya. Kemudian lima liha, karena hartanya. Li hasabiha, karena keturunannya. Li diniha, karena agamanya. Fasfar bidzatid din. Berarti ada dong poin 3 keturunan tadi Ustaz ya? Iya. Jadi ini beliau tidak menyuruh. Yang 3 ini beliau hanya bercerita. Tungkahul mar'ah, orang itu menikahi wanita itu karena cantiknya, banyak tentunya. Makanya beliau menyebutkan yang pertama, li jamaliha. Kemudian lima liha, ada orang karena hartanya saja. Ada karena keturunannya, ini keturunan bangsawan, ini keturunan artinya orang kaya. Kemudian beliau mengatakan lidiniha, yang terakhir karena agamanya, dan beliau menegaskan fazfar bizatid din, beruntunglah kamu dengan memilih karena agamanya. Fazfar itu artinya adalah keberuntungan. Beruntung bagi orang yang memilih karena agamanya. Jadi ya bisa saja kita berharap punya yang cantik, yang kaya, yang kalangan bangsawan. Tentu nggak masalah kita berharap. Tapi kalau kita sudah berusaha, kemudian kita tidak mendapatkan yang itu, karena memang kalau berkumpul semua ini nggak mungkin. Ini mungkin di surga adanya ini. Siapa tahu cantik, ada Bang Ade kan sama Pak Elvi, siapa tahu nanti ada berkeinginan lagi. Masya Allah. Masya Allah. Jadi yang diutamakan adalah agama. Kalau kita sudah berusaha mencari semuanya itu, ternyata yang ada hanya yang ini, agamanya sudah, jangan ditunda-tunda lagi. Man istata'a, yang penting sanggup menikah, kata Rasulullah SAW, ya sudah. Bismillah. Jadi persoalannya ini terkait jangan ditunda-tunda lagi Tat. Ya. Banyak teman-teman kita mungkin yang jomblo saat ini, yang terpaksa harus menahan diri, itu terdampak dari mungkin ada sebuah permintaan-permintaan yang berat Tat. Dari pihak calon mempelai. Nah, kan itu banyak itu terjadi di lingkungan kita. Yang mana sebenarnya mungkin
apabila kita mengerti tentang hakikat pernikahan, apabila orang tua itu mungkin paham, dia nggak akan menggratiskan anaknya dibawa kemana-mana, Tat ya. Dibawa keluar ke sini, terus diantarin, tau-taunya duduk pelaminan nggak jadi sama yang ini, malah jadinya sama ini gitu ya. Nah, yang terkait itu, Tat, maksudnya itu hantaran-hantaran itu bagaimana, Tat? Biaya Apakah pernikahan? iya, maksudnya itu mahar. apakah beban itu dianggap wajar di dalam agama ini? Misalnya ini untuk membuat proses ini kita bisa butuhkan 200 juta ini. Nah gitu. Sementara kan yang si calon itu udah ngebet, udah pengen. Nah dia punya mungkin punya safe deposit cuman 30 juta gitu. Jadi gimana itu, Tat? Maksudnya itu solusi buat teman-teman kita yang mau nikah ini. Nah, masalah seperti ini memang banyak kita jumpai ya. Ketika seorang mau nikah, ternyata ketika dia melamar, yang mau ia nikahi dia harus punya harta sekian, punya rumah dan sebagainya. Dan sangat disayangkan sekali ini memang di negara Arab sendiri, negara kaum muslimin memang banyak seperti ini. Hingga akhirnya banyak juga yang wanita sudah berumur 30-an belum menikah gara-gara orang tuanya tadi. Ini gara-gara jadi penghambat orang tuanya yang mensyaratkan harta sekian dan sekian. Tinggi-tinggi itu tadi. Nah, ini masalahnya. Karena kadang ya kalau seorang anak tentunya banyak yang nggak mempermasalahkan. Yang penting nikah udah. Iya. Ini orang tua yang memperribet masalah. Maka tentunya saya ingin menasihati kepada para orang tua agar mempermudah masalah nikah ini. Karena nikah ini sebenarnya mudah. Nah, bukan untuk nikah ini bukan untuk bangga-bangga saya anak saya mendapatkan menantu maharnya sekian ratus juta. Nah, itu semuanya hanya sesaat saja. Intinya tentunya seorang orang tua ketika sudah datang kepadanya seorang yang soleh, akhlaknya baik, maka ya sudah, bismillah. Ya ujuk. Permudahlah untuk menjaga kehormatannya, menjaga harga diri Anda sekalian juga tentunya. Dan bagi yang mau menikah, jangan juga mempermudah. Kalau antum sanggup memberikan suatu hal yang lebih, berikan. Jadi Nabi Muhammad SAW ketika menikahi Khadijah, ada yang tahu berapa maharnya? Pak Elvis tahu? Ada tahu maharnya Rasulullah kepada Khadijah? Unta merah. 40 ekor unta itu. Berapa? 40 ekor unta. 50 ekor. 40 20. 20. Nah, ini memperbanyak-banyak juga. 20 ekor onta. Nggak disebutkan onta merah. Taruhlah onta biasa. Onta biasa 20 ekor, kalau kita hitung satu ekor saja ya sekitar 30 sampai 50 juta harga onta. Itu yang biasa tadi. Iya. Nah, ini Kalau unta 30 merah. juta kali 20 berapa tuh? 600 setengah M. Masya Allah. Itu mahar Rasulullah kepada mahar Khadijah. Rasulullah tuh setengah M kalau dikonversi di zaman sekarang tadi ya. Iya. Masya Allah. Ya, jadi itu ketika beliau sanggup. iya. Karena beliau memang berdagang. Iya. Tapi ketika beliau menikahi istrinya, ketika beliau sudah hijrah ke Madinah, harta beliau sudah habis di jalan dakwah, ada beliau hanya menikahi dengan yakni walimahnya hanya roti dengan yakni kuah. Masya Allah. Kuah saja. Anda lupa menikahi kalau tidak salah Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Walimah beliau hanya sekedar itu saja, makan roti. Sederhana banget. Sederhana sekali. Di satu waktu beliau bisa memberikan suatu hal yang besar, beliau berikan. Di suatu tempat pun beliau Ketika beliau tidak punya, bisa sederhana itu. Masya Allah. Memang begitu sempurnanya akhlak Rasulullah. Iya. Jadi makanya banyak yang salah juga mengartikan hadis Nabi SAW. Aksarun nisa'i barakatan aisuruhunna ma'unah. Yang wanita paling berkah itu yang paling ringan biaya nikahnya. Sebagian mengatakan yang paling murah maharnya, salah. Lafaz yang benar itu aisaruhunna ma'unah. Yang paling mudah, bukan yang paling murah. Nah, ilmu nih. Ini ilmu nih.
kamu punya hartanya 3M, Iya, ya kalau jangan 1 M itu murah, Iya. mudah, jangan Ya sudah. 20 juta Ustaz ya. Jangan Jangan, dikasih. jangan modal kuah seperti di zaman doang. sekarang hanya sekedar padahal dia mampu, Mampu tapi ya Ustaz. Masya Allah. walimahnya itu miliaran, Iya, miliaran. tapi maharnya hanya seperangkat alat Alat sholat dengan jumlah uang 100.000, 50.000, itu kan dibayar biasanya. tunai gitu. Ah, Masya Allah. Benar juga tadi ya. mahar diperkecil, resepsi dibesarkan. Dibesarkan. Ya. Mereka menganggap hadis tadi yang paling murah, bukan yang paling murah, yang paling mudah. Jadi kebalik Ustaz ya. Kebalik. Pesta yang digedein, maharnya dikecilin. Sementara Rasulullah itu kan tadi hadisnya itu maharnya yang digedein, iya, pestanya udah biasa aja iya, gitu dan pestanya Masya Allah. sepotong kambing udah. Bengkalis Mengaji, media dakwah sunnah.